Shalom semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam ibadah online di awal bulan Agustus. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan baik bagi kita semua. Mari kita sama-sama bersyukur. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Biar lebih lagi kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara, sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
syukur buat setiap pengorbanan-Mu. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita semua siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, mari katakan sama-sama, haleluya. Tuhan terjadi, haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita siapkan hati bersama-sama kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali menyembah Tuhan.
Haleluya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya masih berbicara tentang pengenalan akan Roh Kudus. Kenapa saya harus bicara tentang mengenal bahasa roh? Karena ini sangat penting. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, sebelumnya kita akan baca Kisah Para Rasul Fatsalnya yang kedua ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Tuhan, kami percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang melawat umat Tuhan di seluruh dunia. Untuk itu kami mau memahami, mau mengerti firman melalui Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Lebih khusus lagi berbicara tentang berbahasa roh. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dari awal hingga akhir pemberitaan firman. Kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Kekasih dalam Tuhan, sebelum membahas pada bagian kedua ini, maka saya akan sampaikan beberapa hal yang seringkali salah kaprah. Yang pertama, apakah baptisan Roh Kudus terjadi secara berulang atau tidak? Dan apa bedanya dengan kepenuhan Roh Kudus? Kekasih dalam Tuhan, baptisan Roh Kudus terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya dan tidak ada pengulangan. Tetapi kalau kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab Efesus 5 ayat 18 berbunyi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu, saudara dan saya, penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus berarti berbeda berbeda di bawah pengaruh roh. Bandingkan dengan mabuk anggur atau di bawah pengaruh anggur. Jadi kata penuh dengan Roh Kudus dalam pengertian kontinu, terus menerus, dan terjadi berulang-ulang kali. Bagian kedua, apa boleh dalam ibadah berbahasa roh secara bersama-sama? Nah, bagaimana dengan pandangan Rasul Paulus? Kalau berbahasa roh tidak boleh lebih dari 3 orang dan harus ditafsir. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28, bagaimana dengan baptisan Roh Kudus yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2? Sebanyak 120 orang berbahasa roh. Di sini harus dibedakan. Pertama, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di Korintus adalah karunia bahasa roh yang memang harus ditafsirkan dengan tujuan untuk membangun jemaat. Sedangkan bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus seperti dialami oleh orang-orang percaya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nah, kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6 dan 7, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Apa itu bernubuat? Seperti yang lalu saya sampaikan, yaitu menyampaikan pesan Tuhan. Bernubuat, sesuatu yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi dinubuatkan. Nah, orang-orang yang bernubuat ini adalah orang-orang yang
orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus, orang-orang kudus. Tidak sembarangan, tidak semua orang yang bisa menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, jumlah mereka adalah kira-kira Alkitab katakan 12 orang. Ini adalah bahasa lidah atau bahasa roh untuk tujuan penyembahan. Saya secara pribadi tidak setuju ada orang yang sering melecehkan bahasa roh. Bahkan menjadi bahasa bahan lelucon yang membuat jemaat yang mendengarnya tertawa, terbahak-bahak. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam gereja Tuhan. Jangan sekali-kali kita menghina akan bahasa roh atau melecehkan bahasa roh. Nah, Alkitab dengan keras memberitahukan bahwa kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Nah, kadang kita tidak tahu bahwa yang dilakukan orang tersebut mungkin mereka berbahasa roh dalam berbagai macam cara keunikan yang dilakukan dengan cara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan bisa saja terjadi bahwa betul-betul mereka berbahasa roh yang benar. Yang terjadi sering orang menghakimi, wah itu orang berbahasa roh itu sesat, ya mereka itu berbahasa-bahasa yang kita tidak mengerti dan sebagainya. Nah, kekasih dalam Tuhan, walaupun juga sering ditemukan juga seolah-olah mereka berbahasa roh, namun bisa juga yang dilakukan orang tersebut karena terbawa oleh emosi atau kejiwaan. Bisa terjadi karena terbawa oleh kesedihan yang mendalam. Adanya sebuah pergumulan yang berat, terobsesi supaya terlihat rohani dan sebagainya, sehingga seolah-olah ia merasa sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Menghadapi hal tersebut dibutuhkan orang yang mempunyai karunia yang membedakan, yang memiliki kekhususan untuk apa? Membimbing orang yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengingatkan dan menyadarkan untuk lebih fokus dan lebih khusus kepada mereka yang haus, ya, rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu sangat penting. Karena zaman ini sekali lagi adalah zaman Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke sorga dan aku akan kirim Roh Kudus. Jadi Yesus satu kali akan datang, untuk kedua kali untuk menjemput orang-orang saleh. Tapi sekarang ini Tuhan Yesus belum datang, tapi yang bekerja sekarang ini adalah Roh Kudus. Kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memenuhi seseorang dengan Roh Kudus untuk tanda kehadirannya di dalam pribadi, biasanya suasana atau saat itu disertai dengan demonstrasi kuasa Allah berupa karunia Roh Kudus yang berguna untuk membangun jemaat. Dan orang yang tidak mengenal Allah sehingga mereka mengakui bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka, bisa dalam bentuk penglihatan atau bahasa roh. Roh Kudus akan terus membentuk kita sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan mampu untuk melakukannya. Hal ini dapat dicapai melalui perjuangan yang berat, yaitu belajar firman Tuhan. Mematikan keinginan daging, berubah tujuan hidup, dan berbagai proses kehidupan melalui pengalaman hidup bagaimana Roh Kudus menjamah saudara. Kata kepenuhan Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 18 menekankan tindakan secara permanen, di mana setiap orang percaya berada dalam kendali atau kontrol Roh Kudus dalam setiap segi hidupnya, dan terus memperluas karya Roh Kudus yang membawa pertumbuhan rohani yang progresif. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani kita bertumbuh. Dan yang kedua, tujuan Allah memberikan karunia bahasa roh atau bahasa lidah kepada orang percaya. Pertama, dengan bahasa roh, Roh Kudus membawa pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Apabila kita menyerahkan pusat kendali kita kepada Roh Kudus,
Roh itu akan membawa semua percakapan kita di bawah kontrol atau di bawah kendali Roh Kudus. Saudara, saya berdoa dalam setiap saat kita dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang berbahagia adalah orang yang dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Cara untuk menghasilkan pikiran Kristus dalam kita sebagai orang percaya, sehingga kita mengucapkan hal-hal yang berguna untuk membangun diri sendiri dan sesama. Berkata-kata dalam bahasa roh menyucikan dan memperbarui pikiran kita yang merupakan sumber dari percakapan dari jalan hidup kita. Berbicara dengan Allah dalam bahasa lidah menambah dan menguatkan kesadaran seorang akan hubungan yang lebih pribadi dengan Allah. Kekasih dalam Tuhan, bila kita dengan sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah secara serius, maka Roh Kudus akan hadir secara nyata, bukan karena emosi. Kalau Roh Kudus hadir dalam keluarga kita akan berubah. Kalau Roh Kudus hadir dalam gereja, maka gereja itu pasti akan bertumbuh, pasti akan berkembang. Yang kedua, bahasa lidah membantu dalam hal berdoa. Roma 8 ayat 26 katakan, Paulus menyatakan bahwa salah satu kelemahan seorang ialah kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Ini kita perlu tahu. Ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, misalnya minta uang kepada Tuhan, minta mobil, minta rumah, tetapi Tuhan seolah tidak mendengar. Namun Roh Kudus dapat mengatasi kesenjangan dengan cara Roh Kudus menyelidiki hati kita dan menemukan keberadaan kita serta apa yang kurang dalam diri kita. Roh Kudus kemudian mulai berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah, sehingga membawa kita kepada kesesuaian dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus ikut apa yang menjadi kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, bukan kemauan kita, tapi kita harus ikut pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, mengenal tanda dibaptis dengan Roh Kudus. Saya dibaptis dengan Roh Kudus pada waktu tingkat 2. Sekolah teologi yang menaik tingkat 3, dan saya rindu karena saya tahu tanpa saya dipenuhi dengan Roh Kudus saya tidak bisa melayani dan tidak sanggup untuk melayani. Jadi yang memampukan saya melayani sampai sekarang ini, yang membuat saya sukses, yang membuat pelayanan saya diberkati Tuhan, karena saya telah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kekasih dalam Tuhan, yang pertama tanda bukti lahiriah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain, seperti yang diberikan Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, diawali dengan tiupan angin yang keras dan lidah api yang bertebaran di atas kepala mereka. Kemudian mereka mulai bertutur dengan bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk bertutur, untuk berucap. Nah, bahasa yang lain itu tidak pernah dipelajari sebelumnya. Kisah Para Rasul pasal 2. Jelaslah bahwa apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem beberapa tahun silam atau 2000 tahun yang lalu telah menjadi suatu pola, yaitu tanda yang khas bila dipenuhi oleh Roh Kudus adalah tandanya adalah berbahasa roh. Saudara, kalau saudara rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya apa? Berbahasa roh. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 15, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Rasul Petrus tidak membedakan kepenuhan mereka di rumah Kornelius dengan para rasul di kamar loteng Yerusalem. Petrus berkata, sama seperti dahulu ke atas kita. Nah, Rasul Petrus tidak membedakan bahasa roh pada hari Pentakosta dan pengalaman bahasa roh selanjutnya. Dalam pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Ke 120 murid yang dipenuhi di kamar loteng Yerusalem tidak pernah mengetahui bahwa mereka telah berbicara dengan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa bangsa di sekitar mereka. Rupanya bukti pertama dipenuhi oleh Roh Kudus, bahasa roh diwujudkan melalui bahasa yang dimengerti oleh orang di sekelilingnya.
Seperti awal yang saya sudah bacakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Tuhan membuktikan bahwa bahasa roh itu sumbernya bukan manusia, tetapi dari Roh Kudus. Mereka tidak sekedar dengan berbahasa roh yang tidak dipahami, tetapi yang dipahami oleh manusia sebagai bukti dalam bahasa roh bukan sekedar bunyi, tapi sedang menyampaikan berita atau pesan dari Roh Kudus sendiri. Kalau selanjutnya bahasa roh memakai bahasa tidak dipahami, memang kita harus mengerti bahwa kata-kata dalam bahasa roh adalah bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Bapa. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kedua, tanda bukti moral. Kalau tanda bukti fisik adalah berbicara dalam bahasa roh, bahwa tanda itu seketika dapat dilihat dan disaksikan oleh orang sekeliling. Maka tanda moral adalah satu akibat kehadiran Roh Kudus dalam hati manusia. Roh Kudus mulai mempengaruhi sikap moral orang percaya. Roh Kudus adalah satu pribadi, dan di mana pribadi itu hadir, maka otoritasnya harus dilihat, kelihatan. Alangkah tidak benar kalau oknum Roh Kudus ada dalam diri, tetapi bukti kehadiran itu tidak nampak. Bukan pribadi Roh Kudus. Bukan pribadi Roh Kudus yang tidak benar, tetapi manusianya, yaitu orang percaya yang tidak benar. Nah, Roh Kudus ingin membimbing supaya memberi diri taat sepenuhnya kepada bimbingannya. Roh Kudus mau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mau supaya saudara dan saya sepenuhnya taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kekasih dalam Tuhan, buah bukanlah sesuatu yang diusahakan, tetapi konsekuensi logis dari jenis keberadaan. Sebagai contoh, bila kita menyalakan api unggun, maka akan kelihatan satu nyala api yang besar. Dan kita akan merasakan pengaruhnya, yaitu merasa panas bila mendekati api itu. Panas bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan dari api itu, tapi akibat langsung. Jadi panas tersebut bukan suatu pemberian dari api, tapi identik dari api itu sendiri. Buah adalah karakteristik dari Roh Kudus itu sendiri. Tuhan mau supaya hidup saudara berbuah. Bagaimana caranya? Saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, di awal bulan ini kita memperingati perjamuan Asa yang kudus. Kenapa kita perlu memperingati perjamuan Asa yang kudus? Kita melaksanakan peringatan Tuhan Yesus, itu adalah perintah Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Jadi waktu kita makan tubuh dan minum darah Tuhan, kita ingat kasih-Nya, kita ingat penderitaannya, kita ingat pengorbanannya. Itulah sebabnya Alkitab katakan agar supaya selalu kita ingat akan penderitaan Yesus di Kalvari. Karena Yesus menderita untuk saudara, karena Yesus mati untuk saudara, Tuhan Yesus menebus dosa saudara supaya kita yang berdosa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, perjamuan kudus ini terbuka untuk kita semua. Kalau belum lahir baru, sebaiknya jangan ambil tubuh dan darah Tuhan, karena hanya ada dua, berkat atau kutuk. Nah, kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah dibaptis Islam, sudah bertobat, ambil tubuh dan darah Tuhan. Dan sebelumnya kita introspeksi diri. Kalau kita ada dosa, ada kesalahan, kita minta ampun. Biar tubuh dan darah Tuhan ini boleh menjadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus. Pada bulan Agustus awal ini, kami ada bersama-sama di rumah Tuhan
untuk bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mengapa kami melakukan perjamuan kudus? Karena ini adalah perintah Tuhan. Bahwa pada waktu kami melaksanakan perjamuan kudus, kami percaya yang lemah dikuatkan, kami percaya dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, kami percaya yang terikat oleh kuasa gelap dilepaskan, kami percaya yang susah akan dihiburkan. Karena dalam perjamuan kudus itu ada kuasa. Kami sambut perjamuan kudus, roti dan air anggur yang berbicara tubuhmu yang dihancurkan, darahmu yang tertumpah, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan yang dihancurkan untuk dosa-dosa kita, ya, untuk supaya kita yang berdosa diselamatkan. Haleluya. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus, dan saatnya kami juga sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, di mana Tuhan telah berkorban untuk kami. Tubuh Tuhan dihancurkan untuk dosa-dosa kami, supaya kami yang berdosa diselamatkan, supaya kami yang berdosa menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah memulihkan kehidupan kami. Sepanjang bulan Agustus ini kami serahkan hidup kami. Apa yang kami kerjakan sepanjang bulan, Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Amin.
saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari menyembah Tuhan. Makasih ya Tuhan. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi kita akan menyanyi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, salah Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.